Sebuah renungan tentang keterikatan akan hasrat duniawi diambil dari sumber berikut seperti yang tertera pada layar. Jika kita memiliki hasrat pada hal-hal duniawi, berarti kita masih memiliki kelekatan pada kesenangan pribadi. Kita rela menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya dan sering mengira bahwa kelekatan ini dapat membawa manfaat bagi diri kita, bahkan secara spiritual. Kita bersedia bermati raga dalam hal apa saja, kecuali menanggalkan kelekatan kita ini. Karena dengan melepaskannya, berarti membuat diri kita sendiri menderita. Kita juga senang bergaul dengan mereka yang memiliki kecenderungan yang sama dan berkeyakinan bahwa orang lain tidak menyukai kebiasaan kita ini karena tidak mengerti manfaat atau kenikmatan yang kita rasakan. Hambatan kekudusan ini adalah bagian dari dosa pokok ketamakan. Ketamakan adalah cinta yang berlebihan akan uang dan barang-barang duniawi. Dosa ini memisahkan kita dari Tuhan, karena kita tidak dapat mengabdi pada dua tuan, yaitu Allah dan Mamon, berdasarkan Matius 6 ayat 24. Dosa ini menimbulkan pengabaian akan keselamatan, keegoisan, keras hati terhadap orang miskin, kelicikan, ketidakadilan, pertengkaran, ketidakpedulian, perasaan cemas, dan keluhan terhadap penyelenggaraan ilahi. Santo Paulus yang berbicara kepada jemaat di Korintus, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Kita melihat bahwa sangatlah mungkin seseorang yang telah mengubah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus kehilangan nyawanya jika dia tidak menjaga tubuhnya dalam mati raga yang ketat. Cara mengatasi hasrat duniawi yang melekat. Bermati raga dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama, kita harus menemukan hasrat yang melekat dalam diri kita. Kedua, melakukan hal sebaliknya dari hasrat itu. Tolak dan taklukkanlah dirimu. Pertama-tama, lakukanlah dari hal-hal kecil, seperti yang engkau tahu bahwa seseorang yang ingin menjadi anggota militer harus terlebih dahulu menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil dalam dunia militer. Prinsip yang sama berlaku dalam peperangan spiritual. Suatu hal yang sia-sia jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, namun kita tetap tidak mau bermati raga. Praktik kesalehan atau devosi apapun tidak akan bertahan tanpa mati raga penuh. Misalnya, kita mungkin telah menerima komuni kudus setiap hari dan melakukan praktik spiritual lainnya. Tapi
rohani dan doa tidak banyak mengalami kemajuan. Itu karena kita masih memiliki kelekatan pada hasrat duniawi. Tanpa adanya niat bermati raga yang tetap dan terus-menerus, tidak akan ada kebajikan dan kebahagiaan sejati yang dapat dicapai. Semakin besar mati raga yang engkau lakukan terhadap dirimu sendiri, semakin besar kemajuan yang akan engkau buat. Engkau harus memikul salib penyangkalan dirimu hari demi hari sebagai cara untuk melepaskan diri dari keterikatan akan hal-hal duniawi dengan tujuan tidak hanya untuk menjalani kehidupan yang benar, tetapi juga untuk bahagia. Teladan dan nasihat para kudus untuk mengatasi keterikatan akan hasrat duniawi. Santo Yohanes dari Salib. Kita harus menggali Kristus semakin dalam. Dia seperti tambang yang kaya dengan banyak kantong berisi harta karun. Seberapa dalam kita menggali, kita tidak akan pernah menemukan ujung atau pangkalnya. Bahkan di setiap kantong, lapisan baru yang sangat berharga ditemukan di semua sisinya. Santo Ishak dari Niniwe. Berbahagialah orang yang menutup telinganya terhadap setiap kesenangan yang dapat memisahkannya dari Sang Pencipta. Santo Fransiskus dari Sales. Seseorang membuat kemajuan yang sangat besar dan pantas mendapatkan rahmat yang berlimpah, terutama ketika dia dapat menguasai dirinya sendiri dan mematikan keinginan terbesarnya. Santo Richard dari Chichester. Penebusan dosa mengandung makna pemutusan diri dari penyebab-penyebab dosa. Jadi, puasa dapat mencegah hawa nafsu, doa mencegah kesombongan, iri hati, kemarahan, dan kemalasan, dan bersedekah mencegah ketamakan. Santo Yohanes dari Salib. Kasih tidak hanya berisi tentang perasaan akan hal-hal yang hebat, tetapi juga tentang keteguhan yang kuat dan tentang kerelaan menderita demi Tuhan yang dikasihi. Santo Fransiskus dari Sales. Cermatilah hasrat-hasrat duniawi yang menguasai jiwamu. Kemudian, mohonlah kepada Tuhan sehingga baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanmu kita dapat menyingkirkan hasrat-hasrat tersebut. Pemeriksaan batin. Apakah saya pernah mengatakan atau berpikir bahwa tidak mungkin bagi saya mengatasi hasrat atau kebiasaan tertentu yang dapat menjerumuskan saya ke dalam dosa? Apakah saya membiarkan keputusasaan menguasai hati saya karena kesalahan yang sering saya lakukan atau karena kebajikan saya yang dangkal? Apakah saya sudah berusaha untuk berhenti mengejar keinginan duniawi yang sejak awal saya tahu tidak akan sejalan dengan kasih Tuhan? Apakah saya pernah mengatakan dengan sungguh-sungguh ingin menghindari neraka, tetapi menolak menghindari ataupun memperpendek waktu di api penyucian? Apakah saya sudah memperkuat harapan saya akan surga dengan sesekali berpikir tentang rasa sakit api neraka?
dan memutuskan untuk melepaskan diri dari jerat api neraka? Apakah saya dengan rela menerima kesedihan dan penderitaan sebagai pengingat bahwa kita harus menderita di bumi untuk mendapatkan surga? Persinium Crucis, de inimicis nostris liberanos, Deus noster. Dengan tanda salib suci, bebaskanlah kami dari musuh-musuh kami, ya Tuhan.